Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Majid, NPM 1731080093 dari Psikologi Islam UIN Raden Tan Lampung. Review Jurnal Internasional. Judul Pengaruh Etika Kerja Islami Terhadap Komitmen Organisasi. Penulis Syahrul Nizam bin Salahuddin, Siti Sarah binti Baharudin, Muhammad Safizal Abdullah, dan Abdullah Usman. Latar belakang penelitian. Banyak organisasi yang kolaps karena masalah etika, sehingga menarik banyak penelitian tentang masalah etika dan efektivitas teori etika. Menurut Sen, ada pemisahan yang parah antara ekonomi dan etika yang menyebabkan salah satu kekurangan utama teori ekonomi kontemporer. Sarbah Tohlai dan kawan-kawan menyatakan bahwa etika bisnis mengalami banyak transformasi untuk meningkatkan perilaku etis dan mendorong transparansi yang lebih tinggi untuk menghindari terulangnya skandal dan krisis ekonomi. Survei KPMG tentang penipuan, penyuapan, dan korupsi tahun 2013 di Malaysia menunjukkan bahwa ada peningkatan 16% dari perilaku etis yang terdokumentasi memuaskan dalam organisasi, serta peningkatan dalam etika berkomunikasi. Namun, perilaku tidak etis di antara responden juga meningkat meskipun pedoman etika terdokumentasi dan dikomunikasikan dengan baik. Grand teori yang digunakan. Mayer dan Allen memperkenalkan model 3 dimensi komitmen organisasi untuk menyederhanakan berbagai konsep komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinu yang menggambarkan ikatan emosional, persepsi kewajiban, dan sangkos yang jelas dalam hubungannya dengan organisasi. Metode yang digunakan populasi penelitian ini adalah 289.798 usaha kecil dan menengah di Malaysia yang bergerak di subsektor jasa perdagangan besar dan eceran. Instrumen yang berikut digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada skala etika kerja Islami oleh Ali Al-Kazemi dan Al-Kazemi, komitmen organisasi oleh Sersik. Kedua instrumen diukur menggunakan skala Likert 6 poin, dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 6 menunjukkan sangat setuju. Hasil penelitian. Berdasarkan temuan ini, etika kerja Islami berbeda secara signifikan dengan komitmen organisasi pada tingkat 0,001 dua sisi. Koefisien regresi standar bertanda positif 0,50. Dengan demikian, etika kerja Islam terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen organisasi. Hasil CFA menunjukkan bahwa kedua model cocok dengan data cukup baik dengan root mean square of error aproksimasi kurang dari 0,08. Indeks kecocokan kooperatif dan indeks Tucker-Lewis lebih dari 0,90. Dan rasio C kuadrat dan derajat kebebasan yang kurang dari 5,0 juga menunjukkan kecocokan model yang memadai. Kesimpulan, semua hipotesis diterima sehingga konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Joseph dan penelitian oleh Othman et al. Ini membuktikan bahwa etos kerja Islami yang tinggi akan menghasilkan organisasi yang tinggi komitmen dan menunjukkan bahwa penerapan etika kerja Islami dapat membantu pencapaian komitmen yang besar antar karyawan terhadap organisasi. Jarus menyatakan bahwa komitmen afektif merupakan ikatan emosional antara karyawan dan organisasi. Sedangkan dari sudut pandang etika kerja Islam, ikatan emosional tidak hanya berkembang menuju organisasi, tetapi juga menuju masyarakat dan terutama menuju Allah Sang Pencipta. Replikasi. Judul Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Moralitas dalam Dunia Bisnis. Latar belakang masalah. Dalam 5 tahun terakhir, berbisnis sudah menjadi tren di Indonesia. Banyak anak muda yang mulai menggandrungi dunia bisnis atau usaha. Perspektif Islam lebih cocok dalam menjelaskan etika karena bersifat komprehensif, moderat, dan realistis.
Salah satu kaidah utama dalam berbisnis dalam Islam adalah kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, sehingga setiap pengusaha harus menjadi orang yang memiliki prinsip etika yang kuat. Menurut Suzuki, Islam mengizinkan peran pasar dan kebebasan dalam berdagang, tapi pada saat yang sama mengontrol kebebasan yang menyangkut transaksi bisnis dan keuangan berdasarkan sejumlah larangan etika dan norma. Green teori yang digunakan, etika Islam dalam prinsip benar dan salah menunjukkan apa yang harus dilakukan manusia yang diajarkan Al-Quran dan ditunjukkan dalam kehidupan besar Nabi Muhammad SAW. Ini memandang pekerjaan sebagai cara untuk mempromosikan kepentingan pribadi secara ekonomi, sosial, dan psikologis untuk mempertahankan prestise sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meneguhkan kembali iman. Metode menggunakan populasi sampel yang dipilih secara acak. Instrumen diukur menggunakan skala Likert 6 poin, dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji validasi dan menguji hipotesis. Sekian hasil review jurnal internasional saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.